Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberkahi dan ditambah rezekinya, amin. Jika ikhlas berikan subscribe dan like di kisah ini. Lanjut. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah, lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun, mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dicyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi, usaha mereka untuk bersembunyi di gua, dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi selama di perjalanan. 7 pemuda itu diikuti oleh seekor anjing. Meskipun telah diusir, anjing tersebut tetap mengikuti. Setibanya di gua, anjing tersebut menjaga 7 pemuda itu di depan pintu gua. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Demikian doa 7 pemuda di dalam gua. Allah menidurkan 7 pemuda itu di dalam gua selama 309 tahun. Suatu hari, 7 pemuda terbangun dari tidurnya dan bertanya-tanya, "Sudah berapa lama kita tidur di sini?" Tanya salah satu pemuda. "Kita berada di sini sehari atau setengah hari," timpal pemuda lainnya. Kemudian di antara 7 pemuda itu diminta untuk pergi ke kota belanja makanan. Uang yang dibawa adalah uang perak zaman Raja Dicyanus. "Belilah makanan enak dan bawa ke sini, dan berkata lemah lembutlah, supaya orang tidak mengetahui kita di sini," pinta seorang pemuda. "Jika mereka mengenal kita, raja tersebut akan memaksa kita untuk menyembah berhala," katanya. Setibanya di kota, mereka membeli makanan untuk dibawa ke gua dengan uang perak. Penjual kaget ketika salah satu Ashabul Kahfi membayar dengan uang perak. Pemuda itu dituduh menyimpan uang Raja Purba. Akhirnya ditangkaplah pemuda itu dan dibawa ke hadapan raja-raja yang memerintah saat itu, bertanya tentang uang perak yang dimiliki pemuda itu. "Dapat dari mana uang ini?" tanya sang raja. Seorang pemuda dari Ashabul Kahfi itu menceritakan yang sebenarnya. Ia memiliki uang perak ketika melarikan diri ke sebuah gua karena tidak mau menyembah berhala. "Di manakah gua itu?" tanya sang raja lagi. Pemuda itu akhirnya menunjukkan tempatnya. Raja dan pembesar kerajaan menuju gua bersama salah satu pemuda Ashabul Kahfi. Setibanya di lokasi gua, raja kaget dan heran sebab Raja Dicyanus lebih dari 300 tahun meninggal dunia dan pemuda itu tertidur selama ratusan tahun. Inilah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah didatangi oleh raja, 7 pemuda itu kembali tidur di gua. Kemudian Allah mewafatkan mereka. Lalu raja menyalati jenazah Ashabul Kahfi itu. Kemudian hari membuat masjid dekat pintu untuk mengenang 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Demikian kisah Ashabul Kahfi ini. Semoga menjadi inspirasi pemuda masa kini, terutama tetap menjaga keimanan di tengah tantangan global. Wallahu alam.